tahu salah nggak cukup. Karena tahu salah ya akhirnya kita cuma berhenti gitu. Tapi mulai hari ini tahu salah, berubah, tinggalkan, dan miliki hidup baru. Seperti yang Gilbert bilang tadi, kamu kan ngadepnya ke sini gitu. Mulai sekarang berbalik, nggak ngadep sini lagi, sekarang ngadep ke tempat lain, dan bilang Tuhan sudah menyertai hidup saya gitu. Ya? Aku janji deh sama Pak, kalau lagi nggak mau ulangin lagi, minta tisu dong mana. Nah terus, nih dikasih tisu nih, gue nih mau lanjut ngomong nih. Muka gue bonyok. Ya. Dia tahu saya itu tidak cukup ya, kita harus berubah. Ya. Dia punya prinsip, walaupun didekatin tetap gitu. Iya, dalam segala hal. Pokoknya dalam segala hal kalau kita tahu this is not right gitu, ya udah bilang tidak aja gitu. Karena kalau kita bilang katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak kok gitu. Jadi itu aja yang bikin hidup tuh jadi simple gitu. Hidup nggak usah dibikin ribet istilahnya. Life is not a ribet things gitu bahasa saya bilang. Hidup jangan dibikin ribet gitu. Hidup udah ribet gitu. Ribet banget, pusing kerjaan. Iya, karena gini jadi nggak bisa kerja. Jalan Tuhan tuh lurus. Kita kebanyakan mikir gitu, nih gimana kalau gini, akhirnya kita ngatur sendiri gitu. Padahal jalan Tuhan itu nggak pernah ribet. Dan kalau udah mulai ribet, ya kan? Kita mesti pacaran sama suami orang, itu kan ribet gitu. Kan ribet. Nanti kalau istrinya tahu gimana ini kalau begini, nanti bagaimana, nanti kutuknya gimana, nanti kalau terjadi lagi karma dalam hidup saya gimana gitu. Kan jadi ribet gitu. Iya, bikin karma. Selama kita jalan lurus gitu. Alkitab bilang gini, selama kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati kok. Kamu nggak akan turun tapi naik. Seperti Om Gilbert bilang tadi, hidup ini kalau kita baik sama orang, hidup ini kalau kita dekat sama Tuhan, kita berintegritas, kita hidup pegang kejujuran, dimanapun kita ada, kita baik kok, kita nyaman kok, kita jadi berkat kok gitu. Ya, perasaan tinggalkan. Gak penting kali perasaan-perasaan tergantung kamu. Kamu lihat duren, kamu suka ya kamu bilang enak itu duren. Kamu nggak suka kamu bilang ini buah apa itu gitu. Perasaan tuh bumpy gitu, tergantung situasi gitu. Tetapi yang penting kan komitmen, integritas dan iman gitu. Saya ini siapa gitu? Saya ini kan anak Tuhan. Ya udah saya jalan di jalan Tuhan aja, budak gitu. I know saya bukan pendeta gitu ya kan, tapi saya anak Tuhan. Ya udah saya coba buat yang terbaik aja gitu. It might be I'm not perfect yet gitu. Saya belum sempurna, tapi kalau saya belum sempurna kan bukan berarti saya bisa ngaco gitu. Kalau saya belum sempurna ya jalan terus gitu. Sampai semakin hari saya semakin lebih dekat sama Tuhan. Oke, amin. Semoga bisa. Semoga Tuhan memaafkan dosa-dosa aku ya. Nggak usah semoga gitu. Dia udah mati di atas kayu salib, ya kamu tinggal imanin aja gitu. Karena kita bilang, jadi iman itu harus pada dasar gitu. Sama kayak kalau kita tuntut orang misalnya di pengadilan, ya kan kita harus dasar hukum gitu. Nah, kenapa kita bisa bilang dosa kita diampuni? Misal, Alkitab bilang Yesus Kristus mati buat kita untuk mengampuni dosa. Dan Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju gitu. Ya udah. Dari dasar ayat firman Tuhan itu, iblis kan mau intimidasi kita. Oh, dosa saya belum diampuni, dosa saya belum diampuni. Maksudnya gampang sih minta ampun. Loh, bukan soal gampangnya, soal harga yang sudah dia bayar. Gitu. Kalau harga sudah dia bayar, dan siapa yang bayar harganya? Lu bapak kita kok. Gitu. I call him father gitu. Orang boleh panggil dia Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, but I call him father. Ya udah gitu, dia yang sudah beresin buat saya gitu. Lalu kok gampang banget? Nggak juga tuh. Ada banyak orang suruh begitu nggak bisa gitu. Suruh percaya, aduh tapi. Nah, tapi karena kita tahu dia udah mati buat kita, ya udah nggak usah tapi gitu. Imanin aja gitu. Kenapa? Because the Bible said so gitu. Ya udah gitu. Oke, terus aku punya pertanyaan.